kami hormati Bapak Petani Mitra yang tergabung di MBKM Pustaka, ada Bapak Sudarmaji dan juga yang lainnya, serta yang kami banggakan teman-teman mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam kampus Sawah Merdeka tahun 2022 ini. Selawat serta salam kita sampaikan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena kita dipertemukan kembali dengan kondisi yang sehat meskipun dalam ruang online, dan salam serta juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, karena berkat bimbingan dan arahan dari beliau kita masih tetap iman dan Islam. Tentu ini kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di dalam pertemuan closing MBKM, dan kami mohon maaf ini closing dari MBKM Pustaka ini bisa kami laksanakan pada hari ini, ya, 1 April tahun 2023, karena mengingat banyak proses yang harus kita selesaikan juga, pengumpulan data yang harus kita selesaikan untuk menghasilkan suatu output yang harapannya teman-teman mahasiswa bisa pergunakan untuk mengkonversi ataupun untuk diajukan sebagai SKS di kampus masing-masing. Kami dari selaku pengelola MBKM Kampus Sawah Merdeka tentunya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, ya, waktu itu, ya, baik dari dosen kampus mitra dan petani. Tentu kalau tidak ada bantuan dari Bapak Ibu semua, MBKM Kampus Sawah Merdeka tahun 2022 ini mungkin tidak akan terlaksana sampai sejauh ini. Kemudian juga kepada teman-teman mahasiswa kita sampaikan juga terima kasih yang sudah terus berpartisipasi hingga akhir. Ini dari 174 mahasiswa yang mendaftar, mungkin masih ada sekitar 100-an lebih, ya, yang masih terus menyelesaikan program MBKM Pustaka tahun 2022 ini. Tentu dari kami selaku pengelola juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya banyak sekali mungkin ketidaksesuaian maupun ketidaknyamanan dari Bapak Ibu maupun dari mahasiswa selama proses MBKM Kampus Sawah Merdeka ini. Tentu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman tim pengelola. Di sini ada Mbak Niki, ada Mbak Jelvi, ya, Mbak Dia, dan seluruh rekan-rekan dari Tani dan Nelayan Center yang sejauh ini sudah sangat melayani dengan baik sehingga Kampus Sawah Merdeka tahun 2022 ini bisa kita selenggarakan dengan tuntas, gitu, ya, sampai hari ini. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Niki. Ya, harapannya Kampus Sawah Merdeka tahun 2022 ini mampu memberikan manfaat seperti yang diamanahkan di learning outcome-nya Kampus Sawah Merdeka ini, dan dapat bermanfaat juga terutama bagi kampus mitra, bagi petani, dan bagi teman-teman mahasiswa semua. Harapannya setelah MBKM Kampus Sawah Merdeka ini, teman-teman bisa mengaplikasikan seluruh materi kuliah maupun praktikum yang telah dilakukan, sehingga teman-teman bisa menjadi seorang yang menjadi sociopreneurship, gitu, ya, yang mampu menghasilkan produk-produk inovasi khususnya di bidang pemilihan padi. Demikian dari saya, mohon maaf Bapak Ibu. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Ibu dari dosen kampus mitra, petani, dan teman-teman mahasiswa semua. Dan kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Kampus Sawah Merdeka tahun 2022 ini belum memberikan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bapak Tri Budiarto atas sambutannya. Semoga sesuai dengan harapan kita semua, MBKM Kampus Sawah Merdeka tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi petani, bagi mahasiswa, bagi dosen, dan bagi masyarakat umum. Seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Roza Yusfi Andayani, SPI, selaku Wakil Kepala Tani dan Nelayan Center IPB University. Kepada Ibu Roza, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Ibu semua. Di sini Pak Ketua tadi Mas Tri, saya panggil Mas Tri karena masih dosen milenial nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Herman Nutriwidodo selaku Kepala Tani dan Nelayan Center. Izin menyampaikan Bapak Ibu berdasarkan SOTK baru di IPB per tanggal 17 Februari dari Tani Center menjadi Tani dan Nelayan Center. Nah, yang kami hormati ini Bapak Ibu Koordinator dari Universitas Bojonegoro, Universitas Jember, kemudian Stiper Flores Bajawa, dan juga tadi dari Udayana, tapi mudah-mudahan sudah bergabung begitu ya. Dan yang kami banggakan ini mitra petani ya, dan juga adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Dan izin menyampaikan Bapak Ibu semua, terima kasih atas telah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kami dalam kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka ini, yang tentunya ini pasti apalagi bisa dimasukkan ke dalam SKS ya Mas Tri ya. Nah, ini yang sangat diharapkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim dalam program Kedereka, karena ini kan juga memang dalam kegiatan Kedereka. Mari Bapak Ibu yang ada di tadi beberapa universitas tadi ikut juga, mulai dibuka batch 3 untuk Kedereka, silahkan untuk mengupload lagi, dan monggo jika hendak berkolaborasi dengan kami Tani dan Nelayan Center, kami sangat menerima dan siap berkolaborasi untuk, karena dalam pelaksanaan Kedereka itu memang sangat diharapkan ada sinergi antar seluruh perguruan tinggi. Diharapkan memang lebih dari, kita ada konsorsium perguruan tinggi ya dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberi kebermanfaatan bagi masyarakat semua begitu ya. Tentunya di sini adalah untuk petani. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti, silahkan ya diterapkan begitu ya. Semoga kami sih sangat berharap ya petani-petani milenial ini ya bisa tumbuh dari kegiatan MBKM ini, semakin cinta dengan yang diajarkan gitu ya, varietas padi ini gitu ya. Kami sangat menyambut baik akan tercipta entrepreneur muda di bidang tentu saja yang dibutuhkan bagi negara. Karena memang sangat diharapkan, Pak Presiden mengharapkan ini tercipta sekitar ada 1.000 startup begitu ya di Indonesia gitu ya. Nah, ini monggo dimanapun kita berperan untuk dapat menciptakan ya adik-adik mahasiswa itu berjiwa entrepreneur. Dan kalau di IPB sudah ada talent mapping, itu memang sebagian besar 50% mahasiswanya sudah ingin menjadi entrepreneur gitu. Semoga di kampus-kampus yang lain juga. Jadi kami sekali lagi mengaturkan terima kasih atas kolaborasinya. Jika Bapak Ibu mengajukan Kedereka di batch 3 hendak berkolaborasi dengan kami juga sangat siap untuk berkolaborasi. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Niki. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Roza atas sambutannya. Semoga seperti harapan kita semua dapat tercipta atau terbentuk entrepreneur muda, terutama di bidang perbenihan. Oke, baik.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermano Priwidodo MSc selaku Kepala Tani dan Nelayan Center IPB University. Kepada Bapak Profesor Hermano dipersilakan. Terima kasih Mbak Niki. Selamat siang, Sampurasun, Assalamualaikum. Semua kita dalam kondisi sehat dan bahagia. Ini terima kasih kita berjumpa untuk sekian kalinya. Ibu Bapak dosen dari perguruan tinggi Universitas Bojonegoro, Universitas Jember, Universitas Udayana, dan Sekolah Tinggi Pertanian Stiper Bajawa. Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Tadi ada Pak Niko, ada Pak Robi, dan lain-lain saya kira. Ada para petani mitra dan adik-adik mahasiswa. Ini adalah tahun kedua kita bekerja sama dan dengan senang hati kita bisa saling belajar begitu dan saling memberikan manfaat. Tadi Bu Ocha panggilannya, Ibu Dr. Rosa Yusfiandi Andayani, itu ada yang sekarang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Tani Center yang sebetulnya Direktur Tani Center itu. Jadi, dan ini berkah bagi kita karena Bu Ocha selama ini adalah yang menjadi mentor kita dalam pengusulan ke DRK, matching fund. Jadi beliaunya tahu apa yang kita kerjakan sehingga ini semua bisa bagus. Ini kesempatan juga bagi teman-teman dari perguruan tinggi yang lain kalau ingin mengusulkan batch 3 bisa konsultasi juga ke Bu Ocha, ke kami, ke sini gitu untuk ke sana. Tapi pada prinsipnya untuk tahun ini kemungkinan kami tidak mengusulkan, tapi nanti tergantung godaan kalau ada waktu gitu dari Bu Ocha untuk batch 3-nya. Dan Bu Ocha ini adalah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Yang karena sekarang nama kami berkembang menjadi Tani dan Nelayan Center. Begitu ya. Jadi ini bahagia sekali nih belajar bersama secara inklusif, saling berbagi, dan terutama saya sendiri mungkin banyak sekali mendapat saudara dan bisa saling belajar. MBKM untuk tahun ini rasanya kita tidak akan buka sampai dengan nanti kita ketemukan struktur yang lebih baik. Harapannya justru yang membuka nanti rekan-rekan dari mitra yang lain. Sebenarnya ada Universitas Wirarudra, ada Universitas Mahasaraswati, yang lain-lain yang ingin masih tetap akan bergabung dengan kegiatan bersama. Informasi kita share. Jadi kalau menurut judulnya hari ini adalah closing MBKM, ini hanya menutup saja sambil memberikan perkembangan baru, tapi sebetulnya silaturahim akan bersambung terus dan akan lebih baik. Untuk adik-adik, saya kira kita silaturahimnya nggak akan terputus karena sebentar lagi kita selalu bisa aktif baik melalui luring maupun daring, karena di Tani Center selain ada IG Tani dan Nelayan Center, ada IG, ada webs, ada apps yang kira-kira kita bisa melakukan ekspresi dan belajar secara bersama mengembangkan diri. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim dapur Tani dan Nelayan Center, pada Mas Tri, Mbak Dita, Mbak Niki, Mbak Celvi, Mbak Norma, dan Mbak Diah yang telah banyak mengurus. Untuk MBKM Pusaka yang lalu kita masih punya PR yang harus diselesaikan, khususnya berkaitan dengan rekan-rekan petani dari Gerakan Petani Nusantara, karena varietasnya ini masih di dalam proses persidangan yang belum selesai, kapan bisa dilepas begitu. Karena masih adanya perubahan-perubahan struktur organisasi di pemerintahan dan Kementerian Pertanian,
khususnya dengan munculnya BRIN dan lain-lain itu yang menyebabkannya agak lambat. Untuk itu kami mohon maaf, dan urusan itu sudah kami diskusikan dengan Gerakan Petani Nusantara, dan beliau-beliau nanti yang akan lebih banyak menghandle. Saya kira begitu. Kami tadi sekaligus memperkenalkan bahwa kami sudah menjadi Tani dan Nelayan Center IPB University, dan sudah berkenalan kepalanya dengan wakil kepalanya yang sangat milenial dan gerak cepat begitu, dan ini memberi kesempatan kita untuk ruang belajar. Nah, kalaupun saya mengusulkan ini untuk batch ketiga, kalaupun mau bersama-sama kita bisa coba usulkan, mungkin kita adakan pertemuan 1 kali begitu untuk mendorong rekan-rekan mitra untuk bisa dan berani dan punya kiat-kiat bagaimana menuliskan secara baik dan benar proposalnya sehingga lolos gitu. Yang lain-lain. Itu usulannya Bu Ocha, barangkali nanti menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan. Selain kegiatan-kegiatan yang bisa langsung kita adakan di sana. Kalau ada peluang-peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dan lain-lain, rasanya kita juga bisa saling mengisi. Saya kira itu. Selamat pada adik-adik mahasiswa yang sudah menyelesaikan belajar di kampus Sawah Merdeka. Dengan tahun ini subjeknya bagaimana industri benih bisa dilakukan secara baik dan benar. Saya juga mungkin akan minta tolong untuk adik-adik mahasiswa nanti lewat Bapak Ibu dosen. Saya akan meminta tolong untuk mengisi kuesioner kaitannya dengan literasi digital untuk petani Indonesia lah begitu. Jadi nanti akan saya komunikasikan itu supaya kita tahu dalam pengembangan apps dan web kita itu apa yang harus dilakukan, jangan sampai salah langkah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga kita tetap sehat dan semoga kita diberi keberkahan untuk bisa silaturahim dan bekerja sama untuk kepentingan petani Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor. Semoga semangat kita yang kita dapatkan dari MBKM tahun 2022 ini dapat dilanjutkan oleh kampus-kampus mitra yang saat ini bergabung dengan IPB University. Baik, sebelum ke acara inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan memasang virtual background. Di sini ada berapa slide? 3 slide. Ada 3 slide, mungkin akan saya bantu menghitung. Silakan tersenyum yang paling manis, yang paling menarik seperti itu, karena kita tidak tahu di slide keberapa kita akan di shot ya. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Ya, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan overview atau ringkasan dari kegiatan kita selama mengikuti MBKM Kampus Sawah Merdeka tahun 2022 yang akan disampaikan oleh saya. Nah, ya untuk tahun ini Kampus Sawah Merdeka merupakan tahun kedua. Sebelumnya sudah melakukan pada tahun 2021 dan tahun ini mengambil judul produksi dan pemasaran varietas padi unggulan cipta petani peneliti dan perguruan tinggi. Dengan ketua tim penelitinya yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanutri Widodo MSc sekaligus merupakan Kepala Tani dan Nelayan Center IPB University. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit bercerita bagaimana MBKM Pusaka atau MBKM Kampus Sawah Merdeka ini dibentuk seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, untuk menghasilkan benih bermutu ataupun benih berkualitas itu membutuhkan varietas unggul. Nah, varietas unggul ini sebenarnya tidak hanya diciptakan atau dibuat oleh para peneliti di perguruan tinggi maupun di balai penelitian, namun juga dapat diciptakan dari petani seperti itu. Nah,
Atas dasar hal tersebut, Tani Center berkolaborasi dengan Gerakan Petani Nusantara untuk yang bertujuan untuk dapat memproduksi benih bermutu dari varietas unggul dari ciptaan petani dari Gerakan Petani Nusantara. Nah, proses ini merupakan ruang belajar yang memiliki banyak ilmu sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dari berbagai universitas untuk belajar utamanya mengenai perbenihan. Nah, oleh karena itu dibentuklah atau dicetuskan MBKM dengan nama Kampus Sawah Merdeka. Nah, ini merupakan kegiatan MBKM Pusaka tahun pertama, tahun 2021, mungkin bisa di slide sebelumnya. Ya, kami sudah melakukan uji adaptasi atau uji multilokasi di 12 tempat, yang ini merupakan syarat dari pelepasan varietas untuk menghasilkan benih bermutu tersebut, seperti itu. Nah, pelepasan uji adaptasinya ini dilakukan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Bali, dan NTT di 12 tempat. Ada di Indramayu, di Indramayu ada 2 lokasi, kemudian di Subang, di Tegal, di Kebumen, di Klaten, Magelang, Sragen, Blitar, Bojonegoro, di Gianyar, dan di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Kami juga sudah menyusun usulan pelepasan varietas ke tim penilai varietas tanaman pangan atau TPVTP. Namun memang seperti yang disampaikan Pak Hermano tadi, bahwa proses persidangan ini masih belum bisa dilakukan karena adanya restrukturisasi dari BRIN. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di MBKM tahun 2021, ini kita mengambil judul peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri benih padi unggul, kolaborasi petani peneliti dan perguruan tinggi. Dan MBKM Pusaka tahun 2021 ini diikuti oleh 5 universitas. Next. Ada IPB University, kemudian ada Universitas Mitra dari Wiralodra di Indramayu, kemudian Universitas Bojonegoro di Bojonegoro, kemudian Stipervoles Bajawa di Ngada, NTT, dan Universitas Mahasaraswati di Denpasar. Next. Nah, ini merupakan gambaran sedikit kegiatan MBKM Pusaka pada tahun pertama atau tahun 2021. Di sini kita lebih fokus ke proses pelepasan varietas. Jadi teman-teman mahasiswa di MBKM sebelumnya itu belajar bagaimana sih cara pelepasan varietas, bagaimana cara melakukan uji adaptasi dan multilokasi, dibantu dengan para petani mitra yang sangat luar biasa dan juga dosen-dosen penggerak yang selalu bersemangat mendampingi para mahasiswa. Nah, kami juga sudah menyusun modul serta kurikulum implementasi dari kegiatan MBKM Pusaka tahun 2021. Next. Nah, karena keberhasilan dari MBKM Pusaka di tahun pertama, selanjutnya Tani Center kemudian melanjutkan lagi kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka di tahun kedua dengan judul Produksi dan Pemasaran Varietas Padi Unggulan Cipta Petani Peneliti dan Perguruan Tinggi. Jadi ini merupakan lanjutan dari kegiatan atau program MBKM di tahun pertama, yang mana sebelumnya lebih kepada belajar mengenai budidaya, kemudian di tahun kedua lebih ditekankan belajar mengenai produksi benih, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari MBKM Kampus Sawah Merdeka tahun 2022 ini? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan empati dan entrepreneurship generasi muda pertanian dalam peningkatan usaha perbenihan. Next. Nah, untuk tahun 2022 di MBKM ini juga diikuti oleh 5 perguruan tinggi, namun dengan komposisi yang berbeda. Next. Selain IPB University, ada 4 kampus mitra yang sangat luar biasa, yaitu ada Universitas Jember, Universitas Bojonegoro yang melanjutkan keikutsertaannya, kemudian ada Stipervoles Bajawa juga yang melanjutkan keikutsertaannya dari tahun pertama, kemudian kita juga dapat mitra baru dari Universitas Udayana. Nah, jumlah mahasiswa yang terlibat di
MBKM Pusaka tahun 2022 ini adalah sebanyak 174 mahasiswa. Nah, namun memang tidak semua ini mahasiswa dapat bertahan sampai akhir. Teman-teman yang bertahan sampai sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Next. Ini merupakan presentase mahasiswa dari 5 universitas tersebut. Paling banyak ada di Sipar Flash Jawa sekitar 41%. Kemudian selanjutnya dari Unigoro dan dari IPB. Nah, MBKM Kampus Merdeka ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kolaborasi dari para dosen atau para pengelola program. Ada 18 orang yang menjadi pengelola program MBKM Pusaka di tahun 2022 ini. Ada Bapak Hermanu selaku kepala, kemudian ada Bapak Freddy Antoni, ada Bapak Mahmudi Siwi, ada Bapak Tri, ada Pak Darsan, ada Bu Deviana, ada Bapak Nikolaus, ada Pak Umbu, ada Bu Igniosa, ada Ibu Victoria Ayu, ada Ibu Victoria Kolea, ada Pak Jenny, ada Bu Jenny, dan sampai juga dosen dari Universitas Udayana, Bapak Dewa Gede Wirangga Selangga. Next. Nah, apa saja sih outline kegiatan kita? Kegiatan kita ini ada 3 kegiatan utama, yaitu pengembangan keilmuan atau perkuliahan, kemudian juga ada kegiatan lapang, dan juga terakhir pelaporan. Nah, lalu apa saja sih yang kita dapatkan atau luaran yang kita dapat dari kegiatan MBKM ini? Next. Nah, dari kegiatan pengembangan keilmuan atau perkuliahan, kita sudah melakukan 14 pertemuan kuliah, juga pertemuan praktikum yang cukup banyak, namun tidak semua memiliki sistem yang sama, karena untuk di tahun ini MBKM Pusaka lebih banyak memberikan otoritas kepada dosen-dosen penggerak di masing-masing kampus. Nah, dari 14 pertemuan kuliah tersebut, semuanya dilakukan secara online dan disampaikan oleh 18 dosen pengajar yang terdiri dari dosen di perguruan tinggi maupun praktisi dari bidangnya terkait. Dan ada 11 topik perkuliahan yang sudah kita lakukan, baik terkait benih, terkait kelembagaan, maupun teknik partisipatif, dan sebagainya. Nah, ini merupakan dosen pengajar dan topik kuliah yang sudah dilakukan. Ada 18 sebenarnya, 18 dosen pengajar. Untuk mata kuliahnya, untuk topik kuliahnya ada 10 topik. Ada pengantar pengembangan masyarakat, ada partisipasi dan strategi pendekatan pengembangan masyarakat, perencanaan pengembangan masyarakat, produksi benih, pengolahan benih padi, pengemasan dan penyimpanan benih, pendidikan orang dewasa, teknik fasilitasi sosial, penguatan kelembagaan, agribisnis tanaman pangan, sertifikasi benih, serta webinar atau seminar internasional yang dilakukan secara online dengan topik insentif ekonomi bagi petani pemulia benih sebagai jalan daulat benih dan pangan. Jadi di tahun ini kita lebih menekankan untuk belajar mengenai benih itu sendiri yang merupakan objek dari produksi benih padi. Selain itu kita juga belajar mengenai kelembagaan yang baik seperti apa untuk dalam manage atau mengelola produksi benih yang akan kita lakukan. Selain itu kita juga belajar mengenai pengembangan masyarakat seperti itu. Jadi ada 3 bidang secara umum yang dibagi dalam 11 topik kuliah. Dan dosen yang mengajar ini juga tidak hanya berasal dari IPB University saja, tapi juga ada dari Universitas Jember, ada Ibu Nurul yang mengajar mengenai teknik pendidikan orang dewasa, kemudian juga ada Pak Darsan dari Universitas Bojonegoro yang mengajar kita mengenai agribisnis tanaman pangan.
Nah, ini merupakan dosen pengajar dari speaker dari webinar internasional. Ada 8 bicara waktu itu, ada Bapak Profesor Hermanto Triwidodo dari IPB University, dari Tani dan Nelayan Center, kemudian ada Dr. Cito Medina, ini merupakan koordinator nasional Masipak, yang mana ini merupakan organisasi petani peneliti di Filipina. Kemudian ada Prof. Christoph Anton dari Macquarie University Australia, beliau merupakan antropolog. Kemudian juga ada Prof. Yunita dari Antropologi Universitas Indonesia. Kemudian ada petani peneliti yang sangat luar biasa, ada Pak Darmi dari Gerakan Petani Nusantara, juga Pak Darmaji dari Gerakan Petani Nusantara. Kemudian ada Bapak Tamrin Kamidi sebagai bagian dari Sekretariat Gerakan Petani Nusantara, dan ada Bapak Miftah Firdaus dari Ombudsman Republik Indonesia. Jadi teman-teman sudah belajar dari berbagai sumber, tidak hanya dari dosen yang berasal dari perguruan tinggi, namun juga dari para praktisi dan dari orang-orang yang sangat luar biasa yang dapat memberikan ilmu yang tidak bisa teman-teman dapatkan hanya di bangku kuliah biasa saja, seperti itu. Nah, ini merupakan dokumentasi kita dari kegiatan perkuliahan dan webinar. Nah, kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan lapak. Kegiatan lapak ini dilakukan di 5 kabupaten dengan 7 petani mitra atau fasilitator dan 18 dosen penggerak. Nah, untuk petaninya sendiri, kita ada 2 petani mitra yang sangat luar biasa dari Gerakan Petani Nusantara, yaitu Pak Darmaji dan Pak Damun dari Bojonegoro yang sudah membimbing dan memberikan ilmu kepada mahasiswa, utamanya di Universitas Bojonegoro, mengenai produksi benih. Nah, next. Nah, 5 lokasi tersebut merupakan berasal dari Kabupaten Bogor, kemudian di Jawa Timur ada di Jember dan di Bojonegoro, kemudian di Denpasar, di Bali, kemudian di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini merupakan nama-nama dosen penggerak yang sudah menjadi mitra kami, Mitra Tani dan Nelayan Center, untuk mengkoordinasi mahasiswa di masing-masing kampus seperti itu. Jadi untuk di tahun ini kita lebih banyak melihat permasalahan yang spesifik di masing-masing lokasi. Jadi memang tidak sama kegiatan lapang di satu lokasi dengan lokasi lainnya, namun hal itu disesuaikan dengan kebutuhan apa yang bisa kita lakukan di lokasi-lokasi yang kita berada, seperti itu. Jadi memang tidak semuanya memiliki atau mendapatkan materi yang sama atau kegiatan yang sama dalam kegiatan lapang ini. Next. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi dari berbagai kegiatan dari 5 lokasi tersebut. Nah, karena masing-masing lokasi memiliki pengalaman yang berbeda-beda, mungkin nanti teman-teman bisa sharing seperti itu, bisa berpresentasi mengenai apa saja yang sudah dilakukan teman-teman, misalkan dari Universitas Jember, apa saja yang sudah dilakukan di sana, kemudian dari IPB, apa saja yang dilakukan dari kegiatan lapang di sini, kemudian dari teman-teman Bojonegoro dan Udayana juga bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan yang mungkin teman-teman dari kampus lainnya belum tahu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan ya, apa yang ingin disampaikan seperti itu di-sharing dengan teman-teman yang lain dari kampus yang lain, agar kita itu bisa sama-sama belajar dan sama-sama mengerti, oh ternyata di Bojonegoro kegiatannya seperti ini, oh ternyata di Bogor kegiatannya seperti ini, seperti itu. Next. Nah, untuk kegiatan terakhir adalah perlaporan. Jadi setiap mahasiswa sudah melakukan pencatatan dari jurnal harian, kemudian juga ada tugas akhir yang dikoordinasi oleh masing-masing dosen penggerak, juga presentasi atau kegiatan lain yang setara yang juga dikoordinasi dan dibantu oleh masing-masing dosen penggerak di masing-masing kampus.
Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut, output kita juga berupa buku. Ada 3 buku yang kami hasilkan, yaitu 1 buku saku, kemudian ada buku implementasi kurikulum, dan juga buku SOP kelembagaan. Ini dibantu atau lebih banyak diinisiasi oleh teman-teman dari Gerakan Petani Nusantara. Nah, selain itu kita juga mendaftarkan ke HKI atau hak kekayaan intelektual, ada 30 item termasuk modul pembelajaran dan kurikulum implementasi. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dari 174 mahasiswa yang mendaftar, yang terlibat di awal, itu tidak semuanya bisa bertahan hingga akhir ternyata ya. Dari 174 itu hanya tersisa 140 orang yang mendapatkan sertifikat, dan karena mereka mengikuti kegiatan dengan baik dan dapat mengikuti kegiatan di masing-masing. Oke. Nah, ini merupakan komposisi dari 140 mahasiswa tersebut. Paling banyak yang bertahan itu ada 3 dari, bukan paling banyak ya, ini hanya persentase saja. Ada Universitas Bojonegoro 29%, Universitas Jawa juga 29%, kemudian IPB University juga sekitar 29%, juga dari Universitas Udayana dan Universitas Jember. Itu persentasenya kecil karena memang jumlah mahasiswa awalnya kecil ya, jadi bukan persentase yang bertahan ini, hanya jumlah saja. Next. Nah, ini merupakan bocoran dari nilai ujian dari yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya secara online. Mungkin teman-teman agak bingung nih ya kan, di sertifikat yang sudah diterima nilainya cukup bagus, padahal perasaan saya waktu ujian itu tidak bisa mengerjakan seperti itu. Ini terlihatnya di sini. Yang memiliki nilai tinggi 90 ke atas tuh hanya sedikit sekali, tidak sampai 10 mungkin ini. Sementara rata-rata mayoritas mahasiswa MBKM Pusaka ini nilainya sekitar ya 40 sampai 70. Nah, namun karena nilai yang kita keluarkan itu merupakan kombinasi dari berbagai kegiatan, tidak hanya ujian saja. Jadi apabila teman-teman selama ini memang mengikuti kegiatan dengan baik, mengerjakan tugas, kemudian selalu absen, kemungkinan besar teman-teman pasti akan mendapatkan nilai yang baik, meskipun pada nilai ujiannya tidak terlalu baik. Jadi ini sebenarnya nilai teman-teman yang real untuk ujiannya adalah seperti ini ya. Jadi mungkin bisa berterima kasih nih kepada para petani mitra dan dosen penggerak yang sudah berbaik hati membimbing dan memberikan nilai yang baik pada kegiatan lapangnya. Next. Nah, oke. Mungkin sekian presentasi mengenai overview atau ringkasan kegiatan program MBKM Kampus Sawah Merdeka. Untuk selanjutnya adalah mungkin bisa share dari teman-teman mahasiswa tugas yang sudah dikerjakan, mungkin bisa di-share. Ada yang mau volunteer? Nah, sebelum kita ke mahasiswa, mungkin ada sedikit. Ada Sri Indah. Oke sih, ditahan dulu ya. Ini ada yang ingin saya tampilkan dulu nih untuk teman-teman yang lain. Mungkin biar bisa terdorong seperti itu juga ingin ikut berbicara. Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Kita akan mahasiswa lebih banyak di lapangan, di mana kita di situ belajar tentang bagaimana proses pemilihan dilakukan, kemudian proses pengembangan dan juga sampai ke kemasan. Kemudian kita jadi tahu gitu tentang yang bagaimana terkait pemilihan. Jadi paham kontrak nyata tentang pertanian.
ada Sri Indah. Silakan Sri Indah. Boleh on cam. Halo Kak. Halo. Halo. Terdengar Kak suaranya? Lagi di jalan sih, lagi di MRT, tapi belum jalan MRT-nya. Halo semuanya, perkenalkan selamat siang. Perkenalkan nama saya Sri Indah. Kebetulan saya juga PJ dari teman-teman di PB khususnya untuk praktikum ya Kak. Di sini saya izin cerita dikit ya Kak terkait praktikum yang kami lakukan gitu selama di MBKM Pusaka ini. Yang pertama kami dikasih kesempatan, tadi benar kata Kakak, kita dikasih kesempatan untuk field trip. Kami merasakan bagaimana proses lebih tepatnya kalau yang kami rasakan ya di CV Fiona, kalau tidak salah waktu itu di Subang. Jadi kami datang ke sana, kami dijelaskan bagaimana produksinya, mulai dari produksi hingga pengemasan, lalu ada juga penyimpanannya, distribusinya seperti apa. Kami dijelaskan semua di sana, meskipun ketika diproduksi itu kami tidak turun langsung ke sawah karena ya keterbatasan waktu juga ya. Jadi kami diajak keliling gudangnya, lalu kami diperlihatkan juga bagaimana penyimpanan yang baik dan benar untuk benih itu sendiri, lalu untuk pengemasannya seperti apa yang ada, lalu ini warna dari masing-masing kartu itu juga menandakan bagaimana benih sertifikat benihnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk field trip tugas akhir untuk turun lapang tugas akhir sendiri itu mungkin beda ya Kak, bener beda dengan di Bojonegoro yang emang turun lapang langsung ke sawah gitu. Nah sedangkan kami ini karena berhubung nggak ada lahan ya Kak, jadi kami masing-masing di setiap kelompok itu diberikan kebebasan untuk memilih mitra kami, meskipun tidak berkaitan secara langsung terkait benih, tetapi masih terkait pertanian. Meskipun yang kami lakukan itu kebanyakan pada pengembangan kelembagaan seperti itu, peningkatan kapasitas dalam kelembagaan, karena di perkuliahan sendiri kami juga kan diajarkan terkait kelembagaan. Nah, maka dari itu kami lebih mempraktikkan ke arah situ, karena itu balik lagi ternyata lahan-lahan sawah untuk benih itu kan sulit ya di Bogor seperti itu. Itu aja sih kayak yang ingin aku sharing. Tapi so far aku suka banget dengan segala kegiatan yang ada di MBKM Pusaka ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Sri Indah. Mungkin bisa di-share hasil dari kegiatan lapangan seperti apa yang mengenai kelembagaan tadi? Apa yang dipelajarin dari kegiatan itu? Oh, izin share juga terkait proses turun lapang untuk tugas akhir. Kalau dari kelompok saya pribadi itu berkaitan, walaupun tidak benih ya Kak ya, mohon maaf karena balik lagi tadi sawahnya kurang. Jadi ketika kami turun lapang itu, mitra kami adalah petani ubi Kak. Petani ubi, baik itu ubi jalar maupun ubi madu. Jadi ketika kami di sana, kami lebih kepada bagaimana petani ini bisa mengorganisir. Jadi kan kebanyakan petani itu kalau setelah panen itu jatuhnya ke tengkulak. Nah di sini kami juga memanfaatkan gitu teknologi kayak teknologi untuk bagaimana mengumpulkan hasil-hasil panen dari petani itu bisa dikumpulkan secara didistribusikan langsung melalui itu Kak aplikasi itu gitu. Jadi tidak memperpanjang supply chain yang ada, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Sri Indah atas sharingnya. Kalau boleh tahu Sri Indah dari kelompok 5 bukan? Saya lupa kelompok berapa, 4 Kak, 4 kalau tidak salah. Okay. Ya sama kayak kelompok 5 juga mitranya petani ubi ya Kak, tapi kegiatan yang kami lakukan saya rasa berbeda Kak dengan kelompok 5. Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan nih sharing-sharing dari teman-teman IPB yang lain. Nah selanjutnya ini apakah ada Pak Darmaji sudah bergabung?
Halo, Pak Darmaji, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah bergabung ya Pak ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, ini merupakan petani yang sangat luar biasa yang membimbing teman-teman di Universitas Bojonegoro, yaitu Bapak Darmaji. Beliau juga merupakan petani peneliti yang mana galur yang dimiliki beliau atau calon varietas yang dimiliki beliau ini sedang dalam proses pendaftaran seperti itu. Jadi mohon doanya ini pada teman-teman dan Ibu Bapak dosen mitra. Semoga galur yang dimiliki oleh Pak Darmaji dan Pak Darmin yang sedang diproses untuk pelepasan varietas ini dapat segera dilepas seperti itu agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah mungkin ini bisa di-sharing-sharing Pak bagaimana kesan dan pesan dari Pak Darmaji selaku petani mitra yang sudah berkolaborasi dengan kami terutama di Universitas Bojonegoro mengenai produksi benih nih Pak. Silakan Pak. Terima kasih banget Mbak Niki dan teman-teman semua. Alhamdulillah kegiatan kemarin sangat luar biasa Mbak. Dan kami sebagai petani kecil sangat berterima kasih sekali dengan Pak Darsan dan teman-teman mahasiswa Unigoro, dan kami sangat berterima kasih sekali sama Tani Center, EPB, dan GPN semuanya. Kami dan mohon untuk selalu dibimbing, karena kami adalah petani kecil yang tidak berpendidikan Mbak ini. Tapi dengan kegiatan kemarin sangat luar biasa Mbak, dan kalau bisa kami ini petani-petani kecil ini selalu dibimbing dan diikut sertakan kegiatan-kegiatan itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Darmaji. Pak Darmaji ini suka merendah nih, padahal saya dapat info dari teman-teman mahasiswa dan juga Pak Darsan bahwa Pak Darmaji ini justru yang sangat membantu kami gitu, yang lebih banyak mengajari kami, terutama mengenai benih Pak. Jadi Pak Darmaji sebaiknya tidak usah merendah Pak, karena kami yang belajar nih justru ke Pak Darmaji. Kalau dari kegiatannya, apakah teman-teman di Bojonegoro ini Pak aktif atau bagaimana Pak? Alhamdulillah Mbak, mahasiswa Unigoro sangat luar biasa Mbak, semangat banget untuk belajar pertanian kemarin Mbak. Dan apalagi Pak Darsannya Mbak, itu pasti setiap pertemuan tuh hadir terus Mbak. Sangat luar biasa Pak Darsan ini. Banyak ya Pak jadi yang bisa dipelajari dari oleh mahasiswa dari Pak Darmaji nih. Ya. Oke, mungkin tanggapan nih dari teman-teman dari Bojonegoro, dari mahasiswa boleh atau mungkin Pak Darsan? Pak Darsan apakah sudah bergabung? Bojonegoro ini lokasi yang sangat spesial ya teman-teman, karena dari 5 lokasi kegiatan tersebut, Bojonegoro merupakan satu-satunya lokasi yang ada kegiatan produksi benihnya dan dibimbing langsung oleh Pak Darmaji. Jadi sangat banyak sekali yang dipelajari oleh teman-teman mahasiswa Universitas Bojonegoro, utamanya mengenai produksi padi di kegiatan tersebut. Mungkin dari Pak Darsan ada tanggapan Bapak? Atau sharing-sharing mungkin Pak dari kegiatan kemarin? Bu Devi? Atau teman-teman dari mahasiswa juga boleh? Teman-teman Unigoro? Silakan. Gimana nih kegiatan kemarin? Wah, malu-malu ini. Atau dari teman-teman kampus lain boleh, dari Udayana atau dari Stiper. Silakan saja langsung aktifkan mic dan kameranya agar dan memperkenalkan diri agar bisa langsung sharing seperti itu ke teman-teman yang lain. Silakan. Harus Stiper, Mbak Niki. Iya, agar terdengar. Oh, silakan Bapak. Baik, salam jumpa untuk kita semua. Ini dari kami dari Stiper sebagai pimpinan. Kami
mengapresiasi kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka yang diinisiasi atau kemudian dikoordinir langsung oleh Tani dan Nelayan Center IPB yang luar biasa. Kami sangat berbangga, kami berterima kasih dengan kegiatan ini, karena Stiper ini kampus baru, ya, baru 3 tahun, kemudian boleh mengikuti, boleh berkolaborasi bersama IPB melalui bimbingan langsung Pak Prof. Hermano ini. Sekarang juga sudah diperkuat Ibu Ocha, ya. Salam kenal, salam jumpa, ya. Hal yang baik sekali. Kami pun berbangga walaupun dalam berbagai kekurangan, tapi kami dipacu betul, kami bisa, kata Prof. Hermano, ini satu hal yang kita langkah bisa langsung nama atau status bisa kedengar dengan kegiatan-kegiatan besar seperti ini. Ya. Kita hanya sampai dengan uji multilokasi, ya. Kita belum sampai ke produksi benih. Nah, kami mengambil, ya, dengan output buku saku, kurikulum dan lain sebagainya. Izin Prof, ini kemudian kami di Stiper coba mengadopsinya ini dalam sebuah mata kuliah. Ya, dalam sebuah mata kuliah padi sawah ini, kita langsung hulu hilir, kuliahnya langsung di sawah. Dan saat ini juga ini semester yang tahun kedua, juga kita punya mata kuliah Sawah Merdeka ini. Kita mengambil nama dan kemudian kita mengikuti kurikulum, memang tidak semua, tapi kita sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada di kita. Kebetulan kita punya lahan dan kita punya potensi untuk itu. Dan ya, itu untuk manfaat yang kami dapatkan langsung, sehingga dosennya, mahasiswa, terutama dosen ini kemudian langsung menjadi pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Kita bisa meniru ini. Dan seperti yang saya sering minta, sering japri ke Prof. Hermano, untuk sekiranya, kami memang belum bisa, Prof, untuk kemudian mengajukan sendiri di batch 3 ini, ya, atau tampil menjadi pemain tunggal atau yang utama, kemudian berkolaborasi dengan kami, kemungkinan kami belum bisa. Nah, kami masih tetap mengharapkan bantuan, dukungan, dan kami bisa menjadi anggota begitu atau tim yang kalau kemudian Ibu Ocha bisa ada buka peluang lagi program-program berikut melalui ke daerah atau ke MBKM yang diinisiasi langsung oleh Tani dan Nelayan Center. Sekali lagi pada kesempatan ini, ya, mungkin nanti ada Bapak dan Ibu dosen dari Stiper yang juga menyampaikan, tapi saya sebagai pimpinan dan juga ikut langsung dalam kegiatan ini, sekali lagi menyampaikan apresiasi, profesiat, hormat kami kepada Tani dan Nelayan Center yang luar biasa bisa mengakomodir Stiper Flores Bajawa untuk bisa berkolaborasi melalui kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka ini. Semoga pada kegiatan-kegiatan berikut kami masih tetap dilibatkan. Terima kasih Prof. Hermano, luar biasa, ya, sampai ke lokasi kami, sampai ke, ya, memperhatikan kami orang kecil, orang cilik ini, kemudian bisa bersama dengan IPB dan kampus-kampus mitra lainnya, juga petani, ya, petani peneliti, petani pegiat di perbenihan padi sawah ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan selama kebersamaan ini. Saya kembalikan Mbak Niki. Baik, terima kasih banyak Pak Niko atas sharingnya. Justru kami juga yang harus berterima kasih ini kepada Pak Niko dan teman-teman dari Stiper Flores Bajawa, karena dari tahun kemarin sangat terasa sekali seperti itu antusiasmenya dan keaktifannya dalam berbagai kegiatan di MBKM Pusaka ini. Mungkin dari Pak Hermano atau Bu Ocha ada tanggapan?
Oh, Bapak belum on mic. Oh, makasih. Ini sebetulnya ingin lebih banyak mendengar daripada berbicara, jadi kesempatan mungkin lebih banyak disampaikan ke sana. Nah, nanti di ujungnya saya kira Bu Ocha sudah mencatat itu apa-apa yang kita bisa harapkan gitu. Jadi makasih Pak Niko, dan ada Pak Rofi, Romo Rofi ada di situ, dan kawan-kawan semua dan adik-adik mahasiswa saya kira. Saya ingin sebetulnya kalau boleh meminta pendapat itu misalnya dari Bu Nurul, saya lihat tadi ada Pak Darsan, begitu ada seorang dari Udayana, begitu yang kira-kira ke depan ini sebaiknya bagaimana, begitu. Nanti kami akan lebih banyak mendengarkan dan tidak akan membahas. Makasih. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain, dari Bu Nurul mungkin. Tadi sore saya udah lihat Bu Nurul sudah hadir. Silakan Ibu. Niki, sehat semuanya. Amin. Selamat pagi Bro. Pak Firmano. Saya sebagai salah satu dosen penggerak dari Universitas Jember mengucapkan terima kasih atas kesempatannya diajak dalam MBKM Kampus Merdeka. Ini merupakan kesempatan pertama ya dari kami, walaupun di Jember belum sampai ini ya untuk praktek ke lapangnya. Jadi diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk kemarin kegiatan di lapangnya. Tapi saya kira kegiatannya sangat bagus, sudah sangat bagus ya. Mahasiswa juga sangat semangat karena memang ada beberapa mungkin yang mungkin akan melanjutkan ke IPB atau bagaimana. Mungkin juga beberapa ya ada alumni IPB gitu yang alih jenjang sehingga memberikan pengalaman yang luar biasa. Namun sebenarnya kami juga ingin seperti yang wilayah lain ya, sampai ke lapang gitu ya. Inginnya seperti itu, tapi mungkin karena keterbatasan kerjasama dari petani yang ini ya, kemarin nggak ada partnernya untuk ke lapang. Mungkin nanti bisa ke depannya gimana gitu untuk ininya. Apakah mungkin kalau ada kesempatan lagi kalau bisa sampai kegiatan ke lapangnya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Mbak Niki. Terima kasih kembali Bu Nurul. Ini juga kami berterima kasih sekali kepada Ibu Nurul dan teman Pak Wildan dan teman-teman dari Universitas Jember yang waktu saya ke sana kemarin terlihat sangat semangat sekali ini mengikuti kegiatan MBKM Pusaka, dan itu terlihat juga dari keaktifan teman-teman mahasiswa UNED saat kuliah Ibu. Jadi pada saat kuliah nih teman-teman UNED nih banyak yang sering bertanya seperti itu. Jadi kami yang lain sangat merasakan semangatnya dan keaktifannya sangat inspiring lah untuk teman-teman mahasiswa yang lain seperti itu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa UNES, Mas Findri mungkin yang biasanya sangat aktif sekali. Tadi sepertinya sempat lihat, atau Mbak Tanzilo. Oh, sudah tidak ada ya, tadi sempat terlihat. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu dosen Stipar, boleh mungkin? Bisa langsung di on mic dan memperkenalkan diri mungkin Pak. Oke, mungkin dari Udayana, tadi belum sempat terlihat, ada Pak Angga. Selamat siang Pak Angga, apakah sudah bergabung? Oh, ada. Pak Darsan tadi sempat ada. Mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Darmaji. Jadi teman-teman mahasiswa juga boleh sekali ya, tidak hanya Sri Indah saja, sangat terbuka. Selain kesan-kesan juga mungkin kendala yang teman-teman rasakan selama MBKM seperti apa, mau curhat mengenai kegiatan MBKM juga boleh seperti itu bisa
jadi bahan evaluasi juga untuk kita semua. Silakan teman-teman. Tidak ada. Mungkin, ya. Oke, karena mungkin sudah tidak ada lagi nih yang ingin menyampaikan atau sharing mengenai kegiatan MBKM Pusaka ini, mungkin ada dua patah kata penutup dari Bu Ocha sebagai wakil kepala. Mungkin saya dulu, Bu Mbak Niki. Oh iya, boleh, silakan Pak Hermanu. Ya, ini terima kasih. Barusan saja Pak Darmaji mohon izin untuk off karena mau mendaftarkan anaknya kuliah. Jadi ada pendaftaran dan lain-lain. Jadi ini terima kasih Pak Darmaji, selamat jalan. Saya kira ke depan ini mungkin dari komunikasinya kita bisa kembangkan lagi. Saya tidak tahu, tetapi tidak hanya di MBKM, saya kira nanti kalau ada penelitian bareng, sebetulnya dalam penutupan ini juga kita akan mengharapkan kehadiran teman-teman dari Wirarudra, teman-teman dari yang lain gitu, supaya belajarnya bisa lebih banyak begitu. Tapi peluang-peluang untuk bekerja sama tidak hanya di MBKM, tetapi juga mungkin penelitian bersama, lalu aksi bersama di lapang, menulis proposal sama-sama ke pemerintah daerah, saya kira itu. Dan kedepannya ini harapannya ini saja permohonan pada Bu Ocha supaya ruang-ruang itu bisa kita lebih lebar bukakan begitu untuk kawan-kawan. Ini makasih untuk Ibu, Bapak dosen semua, adik-adik mahasiswa. Mohon maaf kalau selama dalam koordinasi bekerja sama ini kami banyak melakukan ketidaksempurnaan dan insya Allah kedepannya kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hermanu. Mungkin dilanjutkan ke Bu Ocha, silakan Ibu. Baik, terima kasih izin Prof. Hermanu. Pak Niko, Pak Rofi, dan Bapak Ibu lainnya salam kenal. Baik, saya sempat dengar tadi Pak Niko sampaikan kalau dari Stiver Flores Bajawa itu belum bisa karena kampusnya dibina atau bagaimana ya Pak ya? Izin boleh bertanya sedikit Pak? Pak Niko mohon dijawab. Ya, baik Bu Ocha. Belum bisa bukan karena kampus kita sedang dibina, tapi kampus kita sedang on the track, sedang baik. Kampus kita baru berusia 3 tahun, kita baru berdiri, ya, baru 3 tahun, ya. Baru berdiri kampus Stiver Flores Bajawa ini dengan 2 program studi agroteknologi dan peternakan. Sehingga kami dari beberapa persyaratan ini, lalu juga soal kemampuan berkompetisi dengan ketentuan-ketentuan persyaratan di kedai reka itu, mungkin secara pengalaman dan ini kami belum ini ya, maka kita butuh kemudian menjadi anggota ya. Kalau kita menjadi pengusul utama, kami masih mengalami kesulitan. Baik, terutama kapasitas kami. Ya, ini kampus baru dengan macam-macam ketentuan itu yang memang kita masih mengalami kekurangan. Ya. Baik Pak Niko, terima kasih. Sebenarnya memang kan kalau diharapkan sekali Pak, karena izin karena saya sempat membantu di di Dikbudristek untuk ke DRK, dari disampaikan bahwa dari penerima Pak ya, tahun lalu saja itu masih banyak terpusatnya itu penerima proposal itu di Jawa dan Sumatera Pak, begitu. Jadi ini yang kemarin diminta oleh Mas Menteri juga seyogyanya bahwa penerima ini harus bisa merata dari Sabang sampai Merauke, begitu. Jadi diharapkan universitas-universitas yang yaitu Pak kan sekitar, kalau saya tidak salah sekitar di kita itu ada sekitar 10
10.000 Pak ya universitas dari Sabang sampai Merauke itu yang diharapkan untuk berpartisipasi sehingga bisa mendapatkan KDWK ini. Tapi izin baik, terima kasih Pak Niko atas tadi informasinya. Tadi Pak Kepala juga sudah menyampaikan, monggo nanti kita berkolaborasi jika ingin memang mengajukan batch 3 yang akhirnya itu tanggal 30 April ditunggunya maksimal proposalnya yang hanya 4 halaman. Ini hanya 4 halaman, tetapi memang walaupun 4 halaman ini bagaimana mengemasnya, apa yang hendak kita sajikan bersama, kami tentu saja sangat siap untuk menjadi misalnya pengusul gitu ya ketuanya, tetapi memang izin bisa ide-idenya kita sinergikan bersama, misalnya di Flores Bajawa Pak ya, di Stiper, apa sih Pak, ada kendala apa dan apakah ada, karena konsorsium mitra industri juga diharapkan. Mungkin tadi Ibu yang dari Jember, izin siapa, Bu Nuni ya? Itu juga di Jember bagaimana begitu kan kekhasannya permintaan di sana bagaimana. Memang kita kalau untuk di Tani dan Lain Center ini dimungkinkan sekali untuk skema B, karena kalau skema A itu mitranya harus industri, kalau skema B itu bisa memang seperti GPN, kemudian pemerintah daerah, karena ini sangat diharapkan misalnya pemerintah daerah Flores juga berkenan. Nah ini kita bisa Zoom meeting, mungkin di Jember juga itu sangat diharapkan Pak. Jadi ini memang bisa nanti memberi kebermanfaatan bagi di daerah masing-masing begitu. Jadi sangat diharapkan juga ada mitra industri. Nah, maaf bukan mitra industri, diharapkan mitra. Kalau skema B memang mitranya itu adalah kebanyakan yang diminta pemerintah daerah. Dan kalau B1 itu adalah firm tinggal proven of inovasi. Jadi kami misalnya memiliki inovasi atau pelepasan varietas dari padi, itu tinggal kita mendampingi petani-petani dan nelayan untuk kita lakukan proven of inovasi atau teknologi tersebut. Tapi kalau skema B2 kita itu memberikan untuk efisiensi tata kelola pemerintahan, di mana kita bisa memberikan misalnya dari policy brief untuk disampaikan ke pemerintahan di Flores, di Jember, di Bali gitu. Nah ini sangat dimungkinkan. Nah ini perlu brainstorming dulu Pak, apa yang hendak kita lakukan. Nah monggo kalau berkenan Pak Kepala, mungkin dari masing-masing yang sudah hadir di sini, 4 universitas, 5 dengan IPB atau nanti dengan yang lainnya, yang kemarin juga ikut, kita brainstorming untuk jika hendak mengajukan ke DRK apa nih yang dilakukan. Karena tahun lalu ada Patriot Pangan. Patriot Pangan itu 10 konsorsium perguruan tinggi Patriot Pangan. Nah itu memang leadingnya adalah IPB, ketuanya dari IPB. Nah 10 itu kebetulan dari Sabang sampai Merauke, itu dari Aceh sampai Papua, kemarin itu 10 perguruan tinggi. Nah masing-masing itu juga memiliki mitra masing-masing. Jadi demikian Pak Niko ya, kami siap bergerak ya, monggo harus gerak cepat karena ini juga nanti akan ada Hari Raya Idul Fitri ya, libur di 30 April itu tidak lama. Jika ingin mengajukan jadi harus lebih cepat. Jika berkenan Pak Kepala memberikan izin begitu, kita membuat mungkin dari masing-masing koordinator WAG untuk brainstorming dan kemudian mungkin Zoom meeting untuk membuat satu proposalnya. Jadi demikian. Tahun ini tidak dibatasi hendak mengajukan berapa miliar. Karena kalau tahun lalu dibatasi satu proposal itu hanya 5 miliar. Nah, jadi monggo kita bersama-sama untuk tentu saja untuk negara Indonesia, NKRI. Demikian dari saya, mari bersama-sama berkolaborasi untuk memberi kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Terima kasih, Mbak Niki. Baik, terima kasih banyak Bu Ocha. Dari Bapak Ibu dosen yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, karena sudah tidak ada, mungkin Bu Ocha tadi sebagai penutup, jadi kita mungkin akhiri saja pertemuan kita atau acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen mitra, dan terutama petani mitra yang sangat luar biasa yang sudah
berkolaborasi dengan sangat baik untuk menciptakan dan menjalankan MBKM Kampus Sawah Merdeka tahun 2022 ini dengan baik. Semoga kegiatan yang sudah kita lakukan di MBKM Pusaka tahun kedua ini dapat bermanfaat dan tidak hanya berupa SKS saja, tapi juga lebih dari itu dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap pertanian dan pedesaan, utamanya mengenai produksi benih. Dan semoga dari MBKM Pusaka ini akan tercipta entrepreneur muda yang dapat memajukan pertanian Indonesia, utamanya dalam bidang perbenihan, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Niki Elva Amanatilla pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.